Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Famila Rukmananda ingin membahas tentang studi kelayakan bisnis PMP. Yang pertama itu ada pendahuluan. Yang pertama pendahuluannya dari mulai latar belakang, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek teknis, serta kesimpulan. Lalu di sini saya akan membahas latar belakang usaha. Latar belakang sendiri, pempek itu adalah makanan tradisional khas dari Palembang, sudah banyak dikenal dan digandrungi masyarakat karena cita rasanya yang enak dan lezat. Pempek sendiri terbuat dari bahan utama tepung dan daging ikan giling. Kemudian saya akan membahas ukuran pasar dan potensi, sasaran audiens dan segmen pelanggan, lanskap saing. Sebelum merumuskan strategi bisnis kami, penting untuk memahami pasar di mana kami beroperasi. Analisis pasar kami mengungkapkan bahwa konsumen kami memiliki minat dan potensi pertumbuhan yang signifikan. Kami telah mengidentifikasi audiens target dan segmen pelanggan sebagai fokus utama kami. Selain itu, kami telah menganalisis lanskap persaingan termasuk pesaing dan posisi pasar mereka. Kemudian saya akan membahas analisis SWOT. Analisis SWOT untuk membentuk strategi bisnis kami dengan efektif, kami melakukan analisis SWOT yang menyeluruh. Analisis kami juga mengungkapkan peluang menjanjikan yang sejalan dengan tren pasar dan peluang pertumbuhan. Selain itu, kami mengakui ancaman yang ditimbulkan oleh faktor eksternal dan persaingan. Yang pertama, S-nya itu kelebihannya kami sebagai penjual memberikan rasa makanan yang otentik dan khas. Terus kemudian W-nya kelemahan, tingkat produksi masih kecil, hanya sebatas home industry. Lalu yang ketiga, peluangnya yaitu tren pasar dan peluang pertumbuhan. Kemudian T-nya ada ancaman, faktor eksternal dan persaingan. Kemudian kami akan membahas tujuan SMART, spesifik, measurable, efficiable, relevan, dan time bound. Kemudian strategi bisnis kami berputar di sekitar pencapaian tujuan spesifik. Untuk memastikan kejelasan dan efektivitas, kami telah menetapkan tujuan SMART yang specific, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Kemudian tujuan ini sejalan dengan strategi bisnis kami secara keseluruhan dan akan membimbing tindakan dan pengambilan keputusan kami. Kemudian ada rencana implementasi, langkah dan tindakan serta jadwal waktu. Kemudian ada penetapan sumber daya dan tanggung jawab. Kemudian ada indikator kinerja utama atau KPI. Kemudian saya akan membahas aspek keuangan dan jumlah dana seperti yang tertera pada. Kemudian saya akan membahas aspek keuangan dan jumlah dana seperti yang tertera pada PowerPoint saya. Jumlah dana yang dibutuhkan seperti pada tahun 2019 sendiri itu ada sekitar 15.451.000. Itu sudah include dengan alat-alat serta bahan baku selama 1 bulan. Kemudian dari aspek teknisnya, usaha yang dibuka dengan bangunan ruko telah memiliki SIUP surat izin usaha perdagangan, lalu situs surat izin tempat usaha, dan TDP tanda pendaftaran usaha yang telah dibuat oleh pempek milik Pak Hendra. Untuk usaha yang akan dikembangkan menjadi waralaba pempek Pak Hendra yang akan mengurus perizinan dan syarat-syarat sehingga tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari. Kemudian dari kesimpulannya itu dan ajakan aksi, sebagai kesimpulan strategi bisnis kami berfokus pada memanfaatkan kelebihan seperti kelebihan yang sudah disebutkan tadi, kemudian menangkap peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman. Dengan menerapkan strategi utama kami, memantau kemajuan kami dan mengelola risiko yang dengan efektif, kami yakin kami dapat mencapai tujuan bisnis kami. Sekian,
dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.